Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita haturkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan inayahnya, sehingga kita dapat melaksanakan sosialisasi program kerja Hima PBSI UNY tahun 2021 Kabinet Sunyata. Sebelum kita melangkah lebih lanjut mengenai sosialisasi program kerja, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai apa itu sosialisasi program kerja. Baik, sosialisasi program kerja merupakan sebuah upaya untuk memperkenalkan pengurus Hima PBSI dan juga menyosialisasikan program kerja Hima PBSI periode kepengurusan ke depan. Tak kenal, ada pepatah mengatakan tak kenal maka kenalan. Perkenalkan, saya Wijaya Nisukmahakia selaku moderator yang akan memandu jalannya sosialisasi program kerja Hima PBSI UNY tahun 2021 Kabinet Sunyata. Adapun susunan acara untuk pemaparan program kerja sebagai berikut. Yang pertama, akan ada penyampaian program kerja oleh pengurus inti yang akan disampaikan oleh Ketua Hima PBSI UNY tahun 2021. Yang kedua, akan ada pemaparan program kerja dari Divisi Bakat dan Minat yang akan disampaikan oleh Ketua Divisi Bakat dan Minat. Yang ketiga, akan ada pemaparan program kerja yang akan disampaikan oleh Divisi Komunikasi dan Jaringan yang akan disampaikan oleh Ketua Divisi Komunikasi dan Jaringan. Yang keempat, akan ada pemaparan program kerja oleh Divisi Kepenulisan yang akan disampaikan oleh Ketua Divisi Kepenulisan. Yang kelima, akan ada pemaparan program kerja yang akan disampaikan oleh Divisi PSDM yang dipaparkan oleh Kadif PSDM. Yang terakhir, akan ada pemaparan program kerja oleh Divisi Kewirausahaan yang akan disampaikan oleh Kadif Kewirausahaan. Baiklah, tanpa berlama-lama, marilah kita menuju ke sosialisasi program kerja Hima PBSI UNY 2021 Kabinet Sunyata. Untuk pemaparan pertama, akan disampaikan oleh pengurus inti yang akan disampaikan oleh Ketua Hima PBSI UNY 2021 Kabinet Sunyata, Alvin Mahardika. Kepada Alvin Mahardika, disilakan. Baik, terima kasih Mbak Wijaya Nisukmahakia yang telah memberikan kesempatan. Baiklah, yang pertama yaitu ada pengurus inti. Pengurus inti ada saya sendiri, Alvin Mahardika, sebagai Ketua Hima PBSI 2021. Saya dibersamai oleh wakil saya yaitu Wijaya Nisukmahakia. Dan ada sekretaris. Sekretaris 1 ada Kun Nauratul Aulia. Sekretaris 2 ada Alifah Raihan Nur Hasanah. Serta ada bendahara. Bendahara 1 ada Dia Hayu Puji Lestari. Bendahara 2 Anita Galih Ivana. Baiklah, program kerja yang pertama yaitu ada rapat pengurus inti. Penanggung jawab adalah saya sendiri, Alvin Mahardika. Rapat pengurus inti yaitu rapat yang diadakan secara insidental guna membahas beberapa program kerja dan atau masalah pada umumnya. Sesuai dengan namanya, rapat pengurus inti dilaksanakan dan dihadiri oleh pengurus inti, yaitu ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Selanjutnya, ada rapat kerja. Rapat kerja merupakan rapat yang membahas mengenai perencanaan program kerja Hima PBSI untuk 1 periode ke depan. Rapat kerja ini dihadiri oleh Dewan Pertimbangan Organisasi atau DPO dan pengurus Hima PBSI itu sendiri serta warga Hima PBSI khususnya. Untuk program kerja selanjutnya, itu ada sosialisasi program kerja. Seperti yang
dijelaskan secara singkat oleh Mbak Wijayani tadi, sosialisasi program kerja merupakan upaya untuk memperkenalkan pengurus dan menyosialisasikan program kerja Hima PPSI selama 1 periode ke depan kepada warga PPSI khususnya. Untuk selanjutnya itu ada kerja rapat pengurus inti dan dan ketua divisi. Penanggung jawabnya ada Wijayani Sukmahagia. Rapat pengurus inti dan ketua divisi atau biasa disebut rapat PIKDIV adalah rapat yang membahas program kerja yang telah dan akan dilaksanakan. Tentunya rapat PIKDIV dihadiri oleh pengurus inti dan ketua divisi. Untuk selanjutnya yaitu ada rapat besar, penanggung jawab masih Wijayani Sukmahagia. Rapat besar adalah rapat yang dilaksanakan untuk memantau perkembangan setiap divisi dan internal pengurus. Untuk program kerja selanjutnya, yaitu pengadaan matriks dan struktur organisasi. Matriks merupakan susunan tanggal pelaksanaan program kerja selama 1 periode kepengurusan Hima PPSI. Sedangkan struktur kepengurusan atau struktur organisasi merupakan media yang berfungsi sebagai identitas Hima PPSI 2021 yang akan disampaikan kepada warga PPSI khususnya. Untuk selanjutnya ada piket Hima. Piket Hima ini tanggung jawabnya adalah Alifah Rehan Nur Hasanah. Piket Hima merupakan atau dilaksanakan oleh pengurus Hima setiap minggunya sesuai jadwal yang telah ditetapkan, yaitu satu divisi setiap minggunya secara bergilir. Untuk piket Hima tahun ini karena masih online, menggunakan bisa games, permainan, dengan menggunakan platform-platform tertentu sesuai dengan kreativitas teman-teman divisi. Dan piket divisi ini khusus dilaksanakan hanya untuk pengurus Hima PPSI 2021 saja. Untuk selanjutnya ada inventarisasi. Inventarisasi ini ada 2 penanggung jawab, yaitu Kun Nauratul dan Alifah Nur Hasanah. Inventarisasi sendiri merupakan program kerja untuk mendata peminjaman barang serta alat-alat yang menunjang kesekretariatan dan kinerja Hima PPSI. Selanjutnya, itu ada buku divisi. Penanggung jawabnya ada Alifah Raihan Nur Hasanah. Buku divisi merupakan pembukuan notula rapat dari masing-masing divisi. Untuk selanjutnya, yaitu ada program kerja pengarsipan. Penanggung jawabnya ada Kun Nauratul Aulia dan Alifah Raihan Nur Hasanah. Pengarsipan adalah kegiatan mengarsipkan dokumen berupa notula, presensi, buku induk, surat menyurat, proposal kegiatan, dan laporan pertanggungjawaban tentunya. Untuk selanjutnya itu ada program kerja pengadaan kas. Penanggung jawabnya adalah Anita Gali Ivana. Pengadaan kas pada periode kali ini sebesar Rp5.000 dalam 1 bulan sekali. Dapat dibayarkan secara langsung atau melalui internal banking atau bahkan platform lainnya atau e-commerce lainnya. Pengadaan kas ini nantinya uang yang digunakan yang pertama bisa menutupi terlebih dahulu program kerja yang memang membutuhkan dana lebih, ataupun ketika keluarga dari Hima PPSI ada yang mengalami musibah atau kabar duka, bisa menggunakan kas tersebut. Begitu. Ya, itu saja program kerja dari pengurus inti. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih.
Baik, itu ya teman-teman program kerja dari pengurus inti. Terima kasih Mas Alvin Mahardika sudah memaparkan program kerja dari pengurus inti. Baik, teman-teman, selanjutnya akan ada pemaparan program kerja oleh Divisi Bakat dan Minat yang akan disampaikan oleh Ketua Divisi Bakat dan Minat, Nila Munawaroh. Kepada Nila Munawaroh, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Selanjutnya kita beralih ke Divisi Bakat dan Minat. Divisi Bakat dan Minat pada tahun ini berdiri dengan 7 formasi, dengan saya sendiri, Nila Munawaroh, yang tahun ini diamanahi menjadi Ketua Divisi Bakat dan Minat. Bersama dengan pasukan-pasukan terhebat saya, ada Hiaratun Nurbani, Putri Arifah Nur Isnaini, Tegar Bentar Prayoga, Abror Pahmi Pangestu, Fabiana Rosalia Koreh, dan Lestari Handayani. Selanjutnya, Divisi Bakat dan Minat pada tahun ini mengusung 5 program kerja. Yang pertama ada Ruang Karya, yang mana di penanggung jawab Ruang Karya ini ada Putri Arifah dan Tegar Bentar Prayoga. Ruang Karya ini merupakan acara puncak dari serangkaian titik awal kepengurusan Kabinet Sunyata tahun ini, yang mana Ruang Karya ini merupakan wadah untuk menyalurkan sekaligus mengapresiasi bakat dan minat mahasiswa PBSI dalam bidang seni, bahasa, dan sastra. Selanjutnya ada Sunyata Sparring Futsal atau SSF. SSF ini merupakan salah satu bentuk kerjasama dengan salah satu komunitas yang ada di Hima PBSI UNY yang bergerak di bidang olahraga, khususnya futsal. Sunyata Sparring Futsal ini merupakan wadah untuk mahasiswa PBSI yang minat di bidang olahraga, khususnya futsal. Sunyata Sparring Futsal tahun ini hadir sebagai bentuk untuk mengembalikan euforia latihan futsal bagi mahasiswa PBSI selama 1 periode kepengurusan. Selanjutnya, program kerja selanjutnya ada POKMI atau Podcast with Bakmi. POKMI atau Podcast with Bakmi merupakan program kerja kolaborasi antara Divisi Bakmi dengan Divisi Kepenulisan sekaligus dengan Divisi Komunikasi dan Jaringan, yang mana POKMI merupakan pembacaan karya sastra mahasiswa PBSI. Selanjutnya, program kerja selanjutnya adalah film kolaborasi. Film kolaborasi merupakan salah satu bentuk kerjasama dengan salah satu komunitas yang ada di Hima PBSI UNY yang bergerak di bidang teater, yaitu Teater Misbah. Film kolaborasi ini akan ditayangkan pada saat acara PKKMB dan Sikrap Hima PBSI UNY tahun 2021. Selanjutnya adalah Lomba Monolog. Lomba monolog ini merupakan salah satu dari serangkaian acara titik akhir kepengurusan Kabinet Sunyata yang tergabung dalam acara Bulan Bahasa Hima PBSI UNY tahun 2021. Lomba monolog ini merupakan wadah bagi siswa-siswi SMA sederajat tingkat nasional dalam bidang monolog. Baik, itulah kelima program kerja dari Divisi Bakat dan Minat yang telah diusung untuk periode kepengurusan tahun ini, yang mana ada Ruang Karya, Sunyata Sparring Futsal, POKMI atau Podcast with Bakmi, film kolaborasi, dan lomba monolog. Sekian dari Divisi Bakat dan Minat, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Nila Munawaroh yang sudah menyampaikan program kerja dari Divisi Bakat dan Minat. Itu ya teman-teman, untuk program kerja apa saja sih yang ada di Divisi Bakat dan Minat. Baik, untuk selanjutnya akan ada pemaparan program kerja dari Divisi Komunikasi dan Jaringan yang akan disampaikan oleh Kadif Komunikasi dan Jaringan,
kepada Nabila Alia Wardani, disilakan. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Baik, Divisi Komunikasi dan Jaringan pada tahun ini terdiri dari 8 anggota, yaitu saya sendiri, Nabila Alia Wardani, selaku Kepala Divisi Komunikasi dan Jaringan, kemudian Asya Armelia Yahya, Erlita Putri Utami, Yuni Lestari, Adila Tasya, Nuril Rahma, Hirian Hisbillahi Salam, dan juga Oki Saputra. Untuk program kerja yang pertama, yaitu pengelolaan media sosial, yang ditanggung-jawabi oleh Asya Armelia Yahya dan juga saya. Pengelolaan media sosial ini merupakan program kerja dari Divisi Komunikasi dan Jaringan untuk mengelola media sosial dari Hima PBSI UNY, yang terdiri dari akun Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, dan juga Spotify. Untuk konten dari media sosial ini, ada Bravo atau berbagi info, kemudian Inwan atau info sastrawan, dan juga Berkat atau belajar kata yang merupakan program kerja irisan dengan divisi kepenulisan. Dan untuk Spotify sendiri merupakan sarana publikasi podcast dari Hima PBSI. Program kerja yang selanjutnya yaitu PBSI Berbagi dengan penanggung jawab Adila Tasya Rahmawati dan juga Yuni Lestari. PBSI Berbagi ini merupakan kegiatan yang bergerak dalam bidang sosial, yang memiliki 2 kegiatan, yaitu PBSI Berbagi Dana Sosial dan juga PBSI Berbagi Bakti Sosial. Untuk dana sosial merupakan kegiatan untuk membantu teman-teman PBSI apabila tertimpa musibah. Pengumpulan dana sosial ini bisa melalui ketua kelas masing-masing atau melalui penanggung jawab dari program kerja PBSI Berbagi. Dan untuk PBSI Berbagi Bakti Sosial ini, pada tahun ini bakti sosial akan dilaksanakan di salah satu panti asuhan. Untuk program kerja yang selanjutnya, yaitu kunjungan instansi, dengan penanggung jawab Oki Saputra dan juga Erlita Putri Utami. Kunjungan instansi ini merupakan program kerja di mana Hima PBSI melakukan kunjungan ke sebuah instansi. Dan pada tahun ini, kunjungan instansi dilaksanakan dengan menyasar bidang jurnalistik, yang merupakan salah satu mata kuliah konsentrasi di program studi PBSI. Oleh karena itu, mahasiswa PBSI dapat mengikuti kunjungan ini. Dan untuk program kerja yang terakhir, yaitu ekstasi atau ekspresi talenta mahasiswa KRES 9 yang ditanggung-jawabi oleh Nuril Rahma Anissa dan juga Hiran Hisbillahi Salam. Ekstasi atau ekspresi talenta mahasiswa ini merupakan puncak dari serangkaian acara Bulan Bahasa Hima PBSI UNY 2021 yang berupa pementasan berisi akustik, musikalisasi puisi, mini teater atau drama, visualisasi puisi, dan juga bisa berupa film pendek. Nah, selain itu, ekstasi KRES 9 juga merupakan penutup dari program kerja Hima PBSI UNY yang akan dilaksanakan secara daring melalui platform Zoom dan juga YouTube. Baik, itu tadi merupakan program kerja yang diusung oleh Divisi Komunikasi dan Jaringan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Nabila Alia Wardani. Aduh, sinyalku. Baik, terima kasih kepada Nabila Alia Wardani yang telah memaparkan program kerja dari Divisi Komunikasi dan Jaringan. Itu tadi teman-teman untuk program kerja dari Divisi Komunikasi dan Jaringan. Lalu untuk pemaparan selanjutnya akan ada pemaparan program kerja dari Divisi Kepenulisan yang akan disampaikan oleh Ketua Divisi Kepenulisan,
Alfian Gilang Pramana. Kepada Alfian Gilang Pramana, disilakan. Baik, terima kasih Wijay untuk kesempatan yang telah diberikan. Nah, pada kesempatan kali ini saya Alfian Gilang Pramana. Di sini saya sebagai Ketua Divisi Kepenulisan bersama teman-teman saya. Yang pertama ada Aprilia Fajar Anandawati, kemudian Andang Rana Ferdiansyah, Ervina Rahmatunisa, Elsa Pratika Nurkhairunisa, Rengga Fitrianingsih, Aryo Dwi Pangga, dan Daryl Iratama Haryanto. Pada kepengurusan kali ini, Divisi Kepenulisan membawa 6 program kerja. Yang pertama adalah Bank Karya. Untuk penanggung jawab dari Bank Karya adalah Ervina Rahmatunisa. Bank Karya merupakan program kerja yang dijadikan strategi pengumpulan karya bagi masyarakat PPSI. Mencakup tulisan wajib dari pengurus Hima, karya kiriman dari masyarakat PPSI, baik berupa karya sastra, esai, quotes, hand lettering, fotografi, dan lain sebagainya. Kemudian karya-karya ini akan dijadikan sebagai pedoman atau bantuan bagi program kerja lain seperti buletin, majalah, web kepenulisan, POKMI, dan lain sebagainya. Lanjut. Kemudian program kerja yang kedua adalah web kepenulisan. Dipertanggungjawabi oleh Elsa Pratika Nurkhairunisa. Web kepenulisan merupakan program kerja yang dimaksudkan untuk mewadahi sekaligus mempublikasikan karya masyarakat PPSI. Dalam hal ini, karya dapat berupa karya sastra, esai, quotes, hand lettering, fotografi, dan lain sebagainya. Pada periode kepengurusan kali ini, laman web yang digunakan adalah WordPress. Lanjut. Baik, program kerja yang ketiga adalah berkat atau belajar kata yang dipertanggungjawabi oleh Andang Rana Ferdiansyah. Berkat merupakan kependekan dari belajar kata yang merupakan bagian dari proker unggulan Divisi Komunikasi dan Jaringan, yaitu pengelolaan media sosial. Di sini Divisi Kepenulisan akan menyediakan konten berupa kutipan karya, padanan kata-kata asing dalam bahasa Indonesia, ejaan yang benar dalam bahasa Indonesia, dan sinonim yang digunakan dalam tes kebahasaan UTBK. Nah, nantinya konten tersebut akan diolah oleh Divisi Komunikasi dan Jaringan menjadi infografis dan akan diunggah ke dalam Instagram Hima PPSI. Lanjut. Selanjutnya adalah program kerja majalah Dimensi yang dipertanggungjawabi oleh Rengga Fitrianingsih. Majalah Dimensi merupakan produk kepenulisan yang pada tahun ini akan dipublikasikan secara online atau daring melalui media isu. Majalah berisi informasi seputar PPSI dan beberapa karya dari mahasiswa PPSI. Majalah memuat beberapa rubrik yang sesuai dengan tema yang telah dirumuskan melalui proses kastrat. Lanjut. Yang selanjutnya adalah program kerja Buletin Mozaik yang dipertanggungjawabi oleh Andang Rana Ferdiansyah dan Aprilia Fajar Anandawati. Buletin Mozaik merupakan produk kepenulisan yang dikelola oleh Divisi Kepenulisan yang berbentuk daring atau online dengan dipublikasikan melalui media isu. Berbeda dengan periode sebelumnya, pada periode kali ini, Buletin Mozaik akan diterbitkan sebanyak 2 kali, yaitu secara daring melalui media isu. Nah, buletin ini akan memuat serangkaian kegiatan dari Hima PPSI selama periode kepengurusan, atau bisa disebut kaleidoskop Hima PPSI. Lanjut. Untuk program kerja yang terakhir dari Divisi Kepenulisan adalah Diksar atau Pendidikan Dasar yang dipertanggungjawabi oleh Daryl Iratama Haryanto dan Aryo Dwi Pangga. Diksar merupakan program kerja dari Divisi Kepenulisan yang memuat pelatihan dasar perihal kepenulisan, layouting keredaksian, dan pengelolaan web yang ditujukan kepada
mahasiswa PPSI, serta diampu oleh pemateri-pemateri yang dinilai berkompeten dalam masing-masing materi. Nah, Diksar ini akan dilaksanakan sebanyak 3 kali selama periode kepengurusan. Demikian pemaparan dari program kerja Divisi Kepenulisan HIMA PPSI UNY Kabinet Sunyata. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Alfian Gilang Pramana yang telah menyampaikan program kerja dari Divisi Kepenulisan. Nah, untuk yang selanjutnya akan ada pemaparan program kerja dari Divisi Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa yang akan disampaikan oleh Ketua Divisi PSDM, Muhammad Aminuddin. Kepada Muhammad Aminuddin. Terima kasih atas waktunya. Di Divisi PSDM kali ini, pada periode kali ini akan mengusung beberapa program kerja. Yang pertama saya akan mengenalkan Divisi PSDM terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri, Muhammad Aminuddin, sebagai PSDM tahun 2021. Saya dibersamai oleh teman-teman saya, yaitu yang pertama ada Atis Syarul Jannah, Nadia Hilmi, Safety Kori, kemudian Niko Febrianto, Hasnani Sina Arisanti, Azfa Trabani Junior, kemudian ada Afria, kemudian ada Lutfia Alfiani. Selanjutnya, untuk program kerja yang pertama dari Divisi PSDM ada PKKMB dan Sikrap. PKKMB dan Sikrap ini dipertanggungjawabi oleh Azra Farabani Junior, Febrianto. Untuk deskripsi singkat dari PKKMB yang adalah pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru. Tentu dari namanya juga sudah tertera bagaimana program kerja ini. Program kerja ini sebagai sarana untuk memperkenalkan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru. Dalam program kerja ini memperkenalkan komponen HIMA PPSI, kemudian memperkenalkan sarana dan prasarana perkuliahan, kemudian mengenalkan dosen yang ada di PBSI. Selain itu, PKKMB juga menjadi sarana menumbuhkan semangat bagi mahasiswa baru untuk berkarya, berinovasi, serta kreatif, dan dijadikan sebagai bekal adaptasi peralihan masa sekolah menengah ke masa perkuliahan. Selanjutnya, program kerja sekolah kepemimpinan yang dipertanggungjawabi oleh Hasnani Sina Arisandi. Sekolah kepemimpinan ini merupakan program kerja yang dibuat untuk mewadahi siswa-siswi yang ada di sekolah kepemimpinan. Program kerja ini sebagai sarana dalam kaderisasi sekaligus regenerasi pengurusan HIMA PBSI yang berkualitas. Di dalamnya, siswa-siswi akan mendapat pengetahuan terkait kepemimpinan, meliputi pengelolaan diri, pengelolaan organisasi, pengelolaan diri secara aktual. Kemudian, sekolah kepemimpinan ini dilaksanakan bukan hanya untuk mengupgrade dan meregenerasi, tetapi untuk menjadikan semua siswa-siswi seorang personal yang berkualitas. Selanjutnya, untuk program kerja selanjutnya ada upgrading. Upgrading ini dibagi menjadi dua, ada upgrading 1 dan upgrading 2. Untuk upgrading 1 ini dilakukan untuk membekali pengurus baru di HIMA PPSI tahun 2021. Untuk yang pertama, upgrading pertama ini mengambil materi tentang kepemimpinan serta manajemen diri. Dan untuk upgrading yang kedua, itu dilakukan untuk sarana evaluasi kerja pengurus HIMA selama setengah periode. Selain itu, yang kedua dilakukan dengan berekreasi, merefreshkan pikiran untuk melanjutkan kerja kita setengah periode selanjutnya. Selanjutnya, terdapat program kerja kajian strategi diakronimkan sebagai KASTRAT. Program kerja ini berfungsi untuk mendampingi dan membantu penanggung jawab program kerja di HIMA PBSI
untuk melakukan program kerja. Dan di sini program kerja Kastrat ini berbasis riset. Jadi nanti selain mengkaji, kita juga meriset. Entah itu nanti menentukan tema, bentuk kegiatan, atau apapun itu adalah ranah kerja kajian strategi atau Kastrat. Next. Kemudian ada temu wicara. Di sini dipertanggungjawabi oleh Afia, Safety, dan Nadia Hilmi. Untuk temu wicara ini merupakan program kerja yang diadakan guna menumbuhkan budaya diskusi di kalangan mahasiswa. Sebenarnya temu wicara ini dilakukan beberapa kali, bukan hanya sekali. Untuk tahun ke periode sebelumnya itu dilakukan 7 kali. Dan untuk tahun ini rencananya itu dilakukan lebih dari 7 kali. Dan isu-isu yang diangkat atau tema-tema yang diangkat dalam diskusi temu wicara merupakan isu-isu yang aktual dan benar-benar dibutuhkan pada saat itu. Dan untuk kerjanya nanti, temu wicara ini bisa berkolaborasi dengan divisi lain dan juga bisa untuk mengangkat isu aktual itu juga. Next. Ya, webinar nasional. Webinar nasional ini dijawab oleh Hasna Desina Arisanti dan Niko Febrianto. Untuk webinar nasional ini sedikit berbeda dengan namanya untuk tahun periode sebelumnya. Ini merupakan estafet, yaitu program kerja yang dilakukan selama 2 tahun sekali. Untuk sebelumnya, webinar ini namanya adalah seminar nasional. Kenapa kita mengambil webinar nasional? Karena akan berbentuk secara online untuk tahun ini, karena kita harus online. Untuk webinar ini merupakan program kerja yang diadakan sebagai wadah bagi mahasiswa dan masyarakat umum dan ditujukan untuk memperoleh keilmuan baru di bidang bahasa dan sastra Indonesia. Next. Nah, ini yang menarik dari PSDM tahun ini, yaitu ada program kerja baru yang kita usung yang bernama pelatihan public speaking. Pelatihan public speaking ini dipertanggungjawabkan oleh Hasna Desina Arisanti dan Safety Kori. Untuk public speaking ini merupakan program kerja yang bertujuan untuk mengembangkan potensi mahasiswa baru dan mahasiswa aktif PPSI dalam bidang public speaking. Public speaking merupakan program di PPSI ini tahun 2021. Selain menjadi sarana untuk mengembangkan diri, ini juga menjadi sarana untuk memperoleh prestasi di bidang public speaking. Karena relate dengan apa yang kita lakukan di PPSI ini, yaitu di bidang bahasa dan sastra juga. Oleh karena itu, kita harus unggul di bidang public speaking. Oleh karena itu, menjadi latar belakang kita mengusung program kerja baru ini, supaya dalam periode ini ada rasa di mana orang yang ingin mengembangkan diri di public speaking itu merasa dirinya diwadahi dan diperhatikan oleh Hima PPSI. Seperti itu. Mungkin cukup itu dari waktu dan tempat, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Muhammad Aminuddin yang sudah memaparkan program kerja dari Divisi Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa. Nah, untuk yang terakhir, akan ada pemaparan program kerja dari Divisi Kewirausahaan yang akan disampaikan oleh Ketua Divisi Kewirausahaan, Desi Dwi Wahyuni. Kepada Desi Dwi Wahyuni, disilakan. Baik, terima kasih kepada Mbak Wijayani selaku moderator. Di sini saya akan menyampaikan program kerja yang akan diusung oleh Divisi Kewirausahaan untuk 1 periode ke depan. Selanjutnya, di sini Divisi Kewirausahaan beranggotakan 8 anggota. Yang pertama, saya sendiri, Desi Dwi Wahyuni sebagai Kadif Kewirausahaan tahun 2021. Kemudian ada Laila Rifka Anissa, Salsa Anggita Putri, Dela Okta Prasasti, Amanda Wilia, Anissa Rizky,
Yosada Ruaksa, dan yang terakhir adalah Cahyo Wahyu Sejati. Next. Untuk program kerja dari Divisi Kewirausahaan sendiri, kami mengangkat 2 program kerja. Yang pertama adalah PDKT, yang merupakan kependekan dari PDL, Kaus, dan TAS. PDKT ini merupakan salah satu program kerja dari Divisi Kewirausahaan yang dilakukan dengan cara memproduksi PDL, Kaus, dan TAS. Biasanya, PDKT ini dipergunakan sebagai salah satu penunjang kegiatan PKKMB maupun Sikrap. Namun, apabila dilaksanakan secara online, maka PDKT ini bisa menjadi salah satu cendera mata bagi angkatan baru mahasiswa PBSI UNY. Selanjutnya, untuk program kerja yang kedua, Lapak Kewirausahaan, di sini terdiri dari 3 penanggung jawab utama. Yang pertama ada Amanda Willia, yang kedua ada Arnisa Rizky, dan yang ketiga adalah Yusadaru. Untuk program kerja Lapak Kewirausahaan sendiri merupakan salah satu program kerja Divisi Kewirausahaan yang dilaksanakan dengan kegiatan menjualkan barang dan juga makanan dari pihak produsen serta menjualkan dari hasil produksi Divisi Kewirausahaan sendiri yang bermerek Kedai Marun. Nah, dalam Lapak Kewirausahaan ini dibagi menjadi 3 subproker. Yang pertama adalah dagangan Kedai Marun. Dengan Kedai Marun ini merupakan salah satu subprogram kerja yang bergerak pada penjualan merek sendiri, yaitu Kedai Marun, dengan penanggung jawab Laila Rifka Anissa dan Yusadaru. Kemudian untuk subproker yang kedua adalah produk kecantikan. Nah, dalam subproker produk kecantikan ini, tentunya dari namanya pun sudah dapat ditebak bahwa program kerja tersebut mengarah pada penjualan produk kecantikan. Nah, untuk subproker ini dipertanggungjawabi oleh 2 teman saya, yang pertama Deila Okta dan Amanda Willia. Dan untuk subproker yang terakhir adalah Buka Buku. Nah, Buka Buku ini adalah subproker yang menjual buku bacaan sastra dan juga penunjang kuliah. Dengan penanggung jawab Salsa Anggita Putri dan Anissa Rizky Firmani. Sekian dari Divisi Kewirausahaan, saya kembalikan kepada moderator Mbak Wijaya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Desi Dwi Wahyuni yang telah memaparkan program kerja dari Divisi Kewirausahaan. Nah, itu tadi teman-teman, untuk program kerja Kabinet Sunyata Hima PBSI UNY tahun 2021. Nah, kami harap teman-teman dapat memberikan dukungan dan kontribusinya supaya program kerja yang telah direncanakan dapat terlaksana dengan baik dan maksimal. Kami sangat menunggu kontribusi dari teman-teman sekalian, terutama dari warga PBSI UNY. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kami tunggu kontribusi teman-teman. Terima kasih sudah menyimak sosialisasi program kerja Kabinet Sunyata Hima PBSI UNY tahun 2021. Saya dan teman-teman yang lain pamit undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.